Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SDN Gembeng 1 Channel. Kali ini kita berada di program terbaru kita, yakni podcast Sapa nih, Sapa Alumni. Kali ini kita kedatangan tamu dari alumni tahun COVID, ya tahun COVID. Bisa diperkenalkan Mas, siapa namanya? Baik, terima kasih Pak Miftah. Perkenalkan semuanya, nama saya Ahmad Subandi. Biasanya saya dipanggil Didi. Didi. Ya, Didi. Oh, Didi. Ya. Itu nama dari dulu atau emang Didi dari SMK atau kelas-kelas di atas ini Kak? Nama dari dulu, nama Oh. sejak kecil dipanggil Didi. Dipanggil Didi Ya, gitu ya. dipanggil Didi. Itu Mas Didi sendiri di tahun berapa ya Mas Didi alumni di sekolah SDN Gembeng 1 ini? Saya lulus dari SD Gembeng 1 ini sekitar tahun 2019-2020. 2019-2020. Ya. Berarti masuk di sini itu di tahun Sekitar tahun 2013. 2013. 2013. Jadi mungkin cukup lama ya di sini ya. Lumayan. 6 tahun berjalan Ya, 6 tahun ya. berjalan. Karena emang kelasnya ada 6. Iya. Ya. Dulu Mas Didi ini alasannya kenapa kok bisa masuk di SDN Gembeng 1 ini? Oke, baik. Untuk alasan saya masuk di SD Gembeng 1 ini ada dua sebenarnya. Yang pertama, jarak dari rumah ke sekolah itu sangat dekat. Sekitar 500 sampai 600 meteran. Pak. Oh, berarti dekat. Ya, Iya. terus Alasannya kedua, banyak dari keluarga saya yang lulusan sini. Mulai dari Pak D saya, Bude saya, tante, bapak, kakak. Jadi saya ini cuman meneruskan dinasti gitu, Pak. meneruskan dinasti. Iya, dinasti. Berarti bukan hanya dinasti yang ada di atas ya, Iya, dinasti yang ada di iya, bawah di bawah juga. juga meneruskan. Iya. Jadi selain alasan yang mungkin diri sendiri minat untuk sekolah di sini, juga alasan keluarga dulu juga sekolah di sini. Iya, Oh, betul gitu ya. sekali. Jadi kan Masnya ini sudah 6 tahun berada di SDN Gembeng Iya. 1 ini. Mungkin ada kesan pesannya untuk Masnya itu selama di sini? Untuk kesan ya, kesan itu paling berkesan bagi saya waktu istirahat, jam istirahat. Heeh. Saya tuh mesti ke kantin Iya. dan melihat, waduh, ramai sekali nih kantinnya. Terus saya ya ikut mengantri itu sampai masuk ke dalam, Pak, sampai ke dapur-dapurnya. Jadi kasihan Umi gitu kan, Ibu Umi sampai marah kadang. Wes rek kon niku metu kok niku ganggu ae gitu. Jadi itu pengalaman paling mungkin, berkesan bagi saya. Alasannya kenapa sih kok sampai di kantin itu banyak orang, kenapa Mas? Karena banyak dari mereka itu mengincar ini makanannya chicken ya. Oh, Yang chicken goreng. itu. Iya, karena rasanya itu benar-benar khas gitu. Misalkan Umi itu luar biasa sekali. Benar-benar khas gitu. Iya, khas sekali. Terus selama 6 tahun di sini itu mungkin Masnya ini punya guru yang berkesan. Ada gak guru yang berkesan menurut Masnya selama 6 tahun berada di SDN Gembeng 1? Baik. Untuk guru yang berkesan itu pasti ada. Hmm. Salah satunya yaitu Ibu Hajah Yaya. Ibu Hajah Rukoyah. Ya, itu bagi saya sangat berkesan karena setiap selesai pelajaran itu biasanya kita diajak untuk bernyanyi. Oh, bernyanyi. Iya, untuk bernyanyi. Baik lagu daerah maupun lagu-lagu biasa yang kita tahu gitu kan. Ya paling tidak kita biasanya suruh ngafalin ampar-ampar pisang lah. Oh, ampar-ampar pisang Iya, itu. ampar pisang. Jadi mungkin itu masuk di SPDB itu Mas ya, Ya, seni SPDB, budaya. Itu seni budaya itu dulunya juga diterapkan di setiap kali terakhir pelajaran. Ya, setiap Oh, kali terakhir begitu. pelajaran. Mungkin dulunya juga pernah ada lagu-lagu yang digunakan untuk di wisuda. Lagu-lagu untuk di wisuda Itu kan dulu latihannya juga di ya, belakang-belakang. latihannya di belakang. Itu kita dulu menggunakan lagu Terima kasih guru. Ya, terima kasih guru. Terus yang liriknya datang akan pergi itu. Oh ya. Ya, itu. Datang akan pergi Ya. itu, ya. Gitu. Jadi mungkin itu ya, saya guru-guru yang berkesan itu ya. Ya, betul sekali. Dari selama 6 tahun itu juga punya gak cerita-cerita yang lucu menurut Masnya? Ya, itu tadi cerita-cerita yang lucu itu sebenarnya yang tadi di Kantin. Ya, di kantin itu tadi ngantri sampai ke dalam kan. Karena biasanya kan orang ngantri di luar. Iya. Kita masuk sampai ke dapur-dapurnya. Iya, sedangkan di sekolah SDN Gembeng 1 ini kan muridnya juga banyak. Banyak, betul sekali. Banyak. Betul sekali. Mungkin Masnya juga pernah mengikuti lomba. Pernah gak mengikuti lomba di SDN Gembeng 1 ini? Ada satu lomba yang benar-benar saya ingat itu waktu di SD ya. Itu saya masih kelas 4. Awal ikut karate masih sekitar
3 sampai 4 bulan ikut karate. Itu event pertama saya di Gor Pancasila, Gedung Pancasila Prigen. Oh, di Prigen. Itu saya lupa nama eventnya apa gitu kan. Tapi ya saya belum bisa dapat juara sih. Oh, yang penting Masnya itu sudah menguji mental untuk bisa mengikuti ajang perlombaan. Ya. Itu di perlombaan tersebut perlombaan di event kabupaten atau ke provinsi? Itu di tingkat itu Olimpiade Siswa Nasional. Pak. Oh begitu, ya, berarti umum semua sekolah. Oh begitu. Selain itu pula ada kak prestasi-prestasi yang diperoleh dari akademik atau non akademiknya, Mas? Saya kebanyakan itu di non akademik, ya. Karena saya pada tahun 2021 saya juara karate, juara 2 di seri 1 Jawa Timur. Itu yang diadakan di Gedung Dispora Mojokerto. Ya, itu saya juara 2 sih, juara 2. Oke. Dan di tahun 2022 saya berhasil meraih juara lagi event karate juga, tapi virtual, Pak. Oh. Ya, karena kita tidak memungkinkan untuk berangkat ke tempatnya gitu kan. Itu juara 2. Jadi berapa tahun Masnya antara setelah lulus SD sampai di 2024 ini? Di alumni berapa tahun? Alumni 4 tahun berjalan. 4 tahun berjalan. Berarti sudah mulai menunjukkan kesuksesannya. Iya, sudah mulai berubah. Iya, berubah dari sifat dulu yang nakal. Iya. Terus selama di SD ini ada gak mari habis dari SD punya keinginan ke SMP mana sih? Baik, untuk keinginan ke SMP ya. Waktu itu saya di kelas 4 ada keinginan untuk masuk ke SMP 1. Oh, dari kelas 4 itu sudah punya keinginan. Sudah punya keinginan. Saya sudah memplanning, oh ya saya mau masuk ke SMP 1. Jadi saya harus gini. Dan saya sudah memplanning semuanya itu. Jadi ya saya punya tujuan lah. Iya. Terus bingung. Apakah tujuan itu berakhir sampai di kelas 6 ataukah ada perubahan di situ? Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi sehingga sampean bisa sampai di kelas 6 itu untuk masuk di SMP 1. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Oh, sekarang sudah SMK sih ya? Oh SMA, iya. Kelas 1, SMA kelas 1. Iya, mohon maaf. Terus kenapa kok memilih SMP Negeri 1 waktu itu? Yang pertama ya karena saya juga meneruskan dinasti lagi. Oh, dinasti lagi. Keluarga dari Pak D sampai ke kakak. Ya, jadi banyakkan keluarga saya itu alumni SMP 1 dan mereka kebanyakan berprestasi gitu. Jadi saya melihat, wah, apakah saya harus masuk sini gitu kan? Biar prestasi saya meningkat gitu. Mungkin bisa menjadi bebannya untuk masih. Bisa jadi bahan overthinking gitu kan. Melihat keluarganya yang banyak yang berprestasi. Mulai aku ya opo kok ini. Karena bapak itu dulu itu benar-benar anak organisasi banget, Pak. Mulai dari menjadi wakil ketua OSIS, jadi ketua pramuka, terus apalagi, wah, masya Allah saya nggak ya. Jadi ada beban sendiri gitu. Iya. Jadi selama ini juga sudah 3 tahun lulus, itu punya gak rasa kangen untuk pergi ke SD lagi, itu ada gak? Pasti ada, Pak Miftah. Karena apa ya, SD ini bagi saya merupakan masa di mana saya bisa bersosialisasi dengan orang-orang baru dari kalau kelas 1 ya dari berbagai TK gitu kan. Jadi saya mulai bisa mengenal teman-teman, bisa mulai bergaul, bisa mulai membangun relasi gitu kan. Jadi benar-benar kangen gitu. Apalagi lingkungannya yang sangat positif gitu. Kayak wah, teman-temanku ternyata gini banget ya, positif banget gitu loh. Jadi aku bisa nyaman di SD gitu kan. Pasti kangen. Oh, dari situ sehingga akhirnya Masnya bisa kangen dengan situasi yang ada dulu waktu di sekolah SD. Iya, betul sekali. Dari situ ada kak mungkin pesan-kesan untuk adik kelasnya atau yang masih bersekolah di SDN Gamo saat ini, ada gak pesan-kesannya? Oke, baik, ada. Jadi untuk adik-adik sekalian ya, teruslah belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa untuk menjadi anak-anak yang mudah bergaul dan bersosialisasi. Karena ketika kalian di SMP maupun di SMA seperti saya sekarang, itu sosialisasi sangat dipentingkan. Relasi itu juga diperlukan banget. Karena apa? Karena suatu saat nanti pasti salah satu dari teman yang kita kenal bisa membantu kita mencari pekerjaan atau membantu kita dalam
hal-hal ya kesuksesan atau menuntut kita ke jalan yang benar-benar yang lurus gitu loh. Jadi diingatkan terus bersosialisasi. Maksudnya bersosialisasi apa sih? Mungkin adik-adik yang di viewers kita banyak yang nggak tahu. Maksudnya adalah kalian itu selinglah bercengkrama kepada teman, saling sapa, saling senyum kepada teman. Mungkin itu bisa menjadikan kalian akhirnya mendapatkan teman yang baik, sehingga kalian bisa diangkat dengan teman kalian yang baik tadi. Iya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Masnya juga. Mohon maaf kami Mas ya. Siap. Mungkin ada salah katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.